Halo, kembali lagi bersama saya Nafis Aditya Wijaya dari TRO 25 3 izin terakhir menuju 8. Oke, di sini saya akan membuat tugas ke-6 praktikum algoritma pemrograman tentang fungsi atau function. Oke, saya akan menerangkan apa itu fungsi atau function. Fungsi atau function. Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Contohnya, ini ada definisi sapa, print halo selamat belajar Python, sapa halo selamat belajar Python. Oke, selanjutnya ada parameter. Parameter adalah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Ini adalah contoh dari parameter, definisi sapa atau menyapa, nama, print halo nama, sapa nama saya Nafis, halo Nafis, pagar halo Nafis. Oke, kita lanjut ke jenis parameter dalam Python. Positional parameter urutan harus sama. Keyword parameter panggil berdasarkan nama. Default parameter ada nilai bawaan. Contoh definisi halo nama teman, salam halo, print salam nama halo pakai default. Halo nafsi, halo positional. Halo salam, hai nama, salam. Awa keyword. Ini adalah positional parameter. Ini adalah panggil berdasarkan nama, lalu ada keyword parameter. Positional pakai default, ini keyword. Oke, lanjut. Fungsi rekursif, fungsi yang memanggil diri sendiri. Contoh klasik faktorial atau Fibonacci. Definisi faktorial n, menghitung faktorial n secara rekursif. If n sama dengan 0 or n sama dengan 1, return else return n faktorial n min 1. Contoh penggunaan di angka 5 ini print faktorial f faktorial dari angka adalah faktorial angka. Lalu ini adalah ilustrasi fungsi rekursif. Faktorial 4 faktorial 3, faktorial 2, faktorial 1 karena n sama dengan 1. Lalu ada fungsi lambda. Fungsi singkat yang ditulis satu baris. Fungsi anonim tanpa nama menggunakan kata kunci lambda. Lambda kata kunci yang membuat fungsi sederhana tanpa nama. X parameter input. X itu ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan tanpa return. Ini adalah contoh fungsi lambda. Kuadrat sama dengan lambda x 2 print kuadrat 5 sama dengan 25. Dan kuadrat dari 5 adalah 25 menggunakan fungsi lambda. Oke. Selanjutnya ada return value. Fungsi yang kita mengembalikan nilai biasanya disebut prosedur. Fungsi mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. A plus B berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai. Ini adalah contoh return value. Definisi tambah A, B, hasil plus B, A plus B, return hasil. Jumlah tambah. Misal ini adalah 5, 3. Print hasil penyebaran adalah jumlah. Oke, lanjut. Ada scope variable. Scope atau cakupan menentukan di mana suatu variabel sedatis atau digunakan program. Variabel lokal hanya berlaku dalam fungsi, variabel global bagi seluruh program. Ini adalah contoh variabel global x sama dengan 10 dan variabel lokal y sama dengan 5 print di dalam fungsi y, contoh print di luar fungsi y. Oke, selanjutnya saya akan membuat program di Scratch ya. Oke, langsung saja kita membuka program Scratch. Nah, ini adalah program kalkulator sederhana menggunakan Scratch. Sini ada definisi
Yang blok pink ini adalah definisi print instruction. Say welcome to calculator, wait 2 seconds, say provide two number and then operation type. Sini ada definisi tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ini ada fungsinya masing-masing sebagaimana kalkulator. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalkulator sederhana ini. Jadi ada seperti biasa, script diawali dengan green flag atau bendera hijau. When green flag, click print instruction X number 1 and white, set number 1 to answer, X number 2 and white, set number 2 answer, operation type 1 for addition, 2 for subtraction, and 3 for multiplication and for division. And white answer operasi 1, misal kita mau yang mana, mau yang plus, min, bagi atau kali, masukkan angkanya, lalu di sini ada operation is not correct even for possible. Ini agak sini. Oke, lanjut ya, maaf terpotong. Sampai ini adalah definisi untuk number. Ini adalah untuk pertambahan, pengurangan, lalu perkalian dan pembagian. Di sini saya akan menjelaskan ini lagi ya. Ini dimulai dari seperti biasa. Script itu dimulai dari green flag atau when green flag ini bendera hijau. Print instruksi X number 1 and white, ini kita memasukkan angka, lalu kita mau masukkan operasi bilangan yang mana, misalnya. Nah, di sini ada division by zero is not possible. Ini kenapa muncul ini? Karena operasi bilangan itu tidak memungkinkan bisa 4 bagi 0 atau 0 bagi 4. Lalu ada operasi number is correct. Ini jika bilangan salah, kita mengulang lagi. Oke, saya langsung mencontohkan menjalankan kode programnya. Kalkulator sederhana. Number 1, aku coba memasukkan angka 45. Lalu number 2, 5. Aku mau masukin pengurangan aja deh. Lalu 2. Ulang. Nah, di sini aku melakukan menambahkan atau masukkan angka 50 di number 1, lalu number 2 10. Untuk operasinya aku memasukkan operasi di pengurangan, jadi 50 dikurangi 10 adalah 40. Oke, lalu akan mendemonstrasikan di Replit untuk kode Python. Oke, lanjut ke project selanjutnya. Nah, kita lanjut ke project berikutnya di Replit ya. Di sini aku ada kalkulator sederhana, paling sederhana ya. Sederhana dari hati. Nah, sini akan coba ngerun kodenya. Sederhana, print, sederhana, print. Ini operasinya. Dan input masukkan angka pertama, kedua, input operator. Ini adalah operasi
operasi A plus B, A B, oke. Coba masukkan angka pertama, misal ada 30, 25, bahkan juga bagi. Nah, di hasil ini 30 dibagi 5 hasilnya 6. Nah, aku akan coba yang operasi tidak valid atau error pembagian 0. Nah, ini hasil error tetap pembagian dengan 0, bagian dengan 0. Nah, ini aku nyoba yang operator tidak valid, pembagian dengan 0. Jadi 5 bagian 0 sama dengan hasil error pembagian dengan 0. Oke, akan lanjut ke project berikutnya, yaitu project school grades on spread. Nah, sini ada ini ya, nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum di misal nilai rata-rata, nilai ini, nilai sekolah, nilai apalah. Nah, sini programnya dimulai dari green flag, delete all grades, grade atau rata-rata. Nah, di sini ada grade-nya tuh. Sini misal aku nyoba ini nilai masukin angka random ya. Nah, jelasin ini kenapa ini nggak berhenti di next grade. Nah, untuk ngeberhentiin ini kita harus mengetik atau menulis angka -1 untuk memberhentikan nilai rata-rata ini. Nah, saya udah coba ya. Aduh, bisa. -1. Nah, sini ada 11 rata-rata, jadi nilai minimumnya 10 dan rata-ratanya 5,81882, dimana nilai rata-rata ini didapat atau dihasilkan dari ini 1 nih bagi 11 ini bagi rata-ratanya, nilai maksimum minimum bagi 11 dan maksimum bagi 11. Oke, ini adalah kode block di Scratch tentang project school grades atau nilai rata-rata sekolah. Oke, kita lanjut ke yang
program di Replit. Nah, kita kembali lagi di program di Replit ya. Ini adalah program Python school grade ya, rata-rata yang tadi, tapi aku mau ngedemonstrasiin atau aplikasiin di Replit. Dictionary deck grades from user grades as for grades true while as for grades grade input as grade dan lain-lain. Ini dalam minimum dan maksimum rata-rata. Oke, langsung saja kita running grade 6 8 grade. Oke, jangan lupa min 1 untuk memberhentikan grade. Di sini terdapat 10 rata-rata dengan nilai minimum 2 dan maksimum 10 dan rata-rata yang dihasilkan adalah 6,3. Oke, kita mendapatkan nilai 6,3 dari nilai minimum 2 dan nilai maksimal 10. Coba ulang ya. Nah, ini aku akan contohin kenapa ada perintah please provide a grade between 0 and 10 dan 1 to stop. Kita kalau udah ini kan tulisannya di 11 doang ya, 11 atau 0 dari 0 sampai 10. 0 sampai 10. Nah, setelah melebihi 10 dia akan pemerintah atau mengeluarkan perintah please provide a grade between those. Terus ketik min 1 buat selesainya. Nah, jadi dapat 10 rata-rata dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimal 7. Nah, rata-rata didapat 4,4. Oke, sekian tugas dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.